Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di pagi ini untuk kami mampu melakukan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan berkenan menemani kami senantiasa di dalam setiap aktivitas kami. Dan biarlah yang kami kerjakan berhasil dan berbuat dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Senin 18 Juli 2022, tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam bahasa Batak Toba, alai anggoho, sadok unang mamabu roham, taon manajati, raduti natama, ulau ni perbarita nauli, sahat ula tohonan mi. Demikianlah dikatakan. Sahat ula tohonan mi, atau dalam bahasa Indonesia, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini sering sekali disampaikan kepada para pelayan gereja atau pelayan tahbisan yang melayani di tengah-tengah gereja. Banyak orang yang berpikir hanya pelayan tahbisanlah yang harus menunaikan tugas pelayanan. Ya, itu boleh-boleh saja dan memang benar. Tetapi bukan berarti kita yang tidak menerima tahbisan pelayanan tengah-tengah gereja tidak dapat melayani dengan baik. Surat Paulus kepada Timotius adalah surat kekuatan, penyemangat, motivasi yang diberikan kepada Timotius agar dia tetap kuat di dalam pelayanan, tetap teguh di dalam memberitakan firman. Sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan, dan juga mungkin dia mendapatkan ancaman. Sebagaimana gurunya atau penasehat rohaninya, yaitu Paulus. Paulus mengalami penderitaan di dalam pemberitaan firman. Tidak tertutup kemungkinan para pengikut Paulus atau para murid Paulus pun mengalami hal yang sama. Tentu hal ini tidaklah menjadi satu hal yang asing bagi kita sebagai orang percaya. Karena memang menjadi pengikut Kristus bukanlah melulu hal-hal yang indah dan yang baik saja. Tetapi justru dalam mengikut Yesus kita harus mampu kuat memikul salib dan menyangkal diri. Karena di dalam mengikut Yesus, kita harus melewati berbagai-bagai pergumulan, melewati banyaknya penderitaan, dan mengikut Yesus. Di dalam Yesus, kita pasti beroleh kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita di dalam penderitaan, ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, tapi percayalah, di dalam kuasa Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Oleh karena itu janganlah takut, sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang telah menebus dan menyelamatkan kita, akan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, yang kita kerjakan, pastilah Tuhan menyertai. Begitu banyak tantangan ketika kita menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, melintasi awan.
di dalam segala kehidupan kita. Mungkin kita hujan dan teriknya matahari dan banyak hal lain, tetapi di dalam perlindungan Tuhan kita boleh melewatinya. Segala sesuatu yang menyakitkan tidak akan membuat kita jatuh dan kecewa, tetapi segala sesuatu yang menyakitkan atau hal berat itu justru membuat kita semakin kuat dan hebat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah takut memberitakan firman Tuhan. Pemberitaan firman yang sesungguhnya adalah perbuatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Memberitakan kabar baik berarti hidup kita adalah hidup yang melakukan perbuatan baik. Menyampaikan firman Tuhan berarti hidup kita adalah gambaran kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika tugas pelayanan itu hanya dikerjakan oleh pelayan tahbisan, maka firman Tuhan tidak akan sampai ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, untuk memberitakan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Memberitakan firman melalui perbuatan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pertolongan bagi mereka yang lemah, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang goyah imannya, memulihkan hati yang terluka, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang sakit, dan terus berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Memberikan hati, peduli, dan bahkan berempati, menunjukkan perbuatan nyata, yaitu berbuat baik kepada banyak orang. Hidup kita adalah kesempatan yang tidak datang berulang kali. Kesempatan ini tidak akan kembali lagi, karena kesempatan ini datang hanya satu kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mundur ke belakang atau kita memutar waktu untuk kembali ke belakang. Tetapi waktu kita terus berjalan, usia semakin bertambah. Karena itu kesempatan kita untuk hidup di dunia ini pun semakin berkurang. Oleh karena kesempatan kita yang tinggal sedikit lagi, marilah kita pakai hidup kita untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang berguna, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu sampai akhir hidupmu. Artinya lakukanlah segala yang baik, kuasailah dirimu, kendalikanlah dirimu, dan sabarlah menderita. Dan biarlah apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu dapat engkau syukuri. Dan sebagai respon syukurmu kepada Tuhan, lakukanlah yang baik di dalam kehidupanmu kepada semua orang, sebagai pertanda engkau bersyukur atas segala karunia Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang singkat ini, yang tidak seberapa lagi, marilah kita pakai untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman di dalam kehidupan kita, di dalam setiap helaan nafas kita. Dan biarlah kita bisa melakukannya sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di awal minggu ini kami mau berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memberitakan Injil, kabar baik, kesukaan bagi semua orang di dalam kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dan ajari kami untuk boleh menjadi pemberita-pemberita firman kepada semua orang, terlebih-lebih kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan berkenan dan selalu memberkati kami. Kami mau memulai segala pekerjaan kami pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang berkenan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah. Dan karena itu kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.